Ada sebuah cerita yang diterjemahkan dari Babat Lombok yaitu satu-satunya sumber tertulis berbahan daun lontar dengan berbahasa Jawa kuno. Babat ini dialihaksarakan oleh Lalu Gede Suparman tahun 1994, bahwa ada sebuah kota baru yang bermigrasi dari desa lain yang subur dan makmur dan diduga keberadaannya di pesisir timur Pulau Lombok. Kota ini digambarkan begitu subur dan makmur dari hasil pertanian, perkebunan serta perikanan dengan masyarakat yang hidup berkecukupan, sejahtera serta makmur. Diperkirakan jumlah populasi kota ini berkisar 10.000 orang. Dalam Babat Lombok juga diceritakan bahwa kota ini menjadi pusat perdagangan sehingga banyak pedagang dari Bajo Sulawesi ikut berdagang. Namun sayang, kota ini hilang bagai ditelan bumi pada abad ke-13 saat bencana besar melanda yaitu meletusnya Gunung Purba Samalas yang saat ini menjadi komplek Gunung Rinjani di Lombok. Di manakah kota ini sekarang? Kota Pamatan merupakan ibu kota kerajaan utama di Lombok yang diperkirakan berada di pantai timur Lombok. Pada waktu itu kota ini tergolong megah karena memiliki tembok kota, balai kota, rumah, dan jalan raya. Serta penduduknya yang kaya karena aktif di bidang pertanian, perikanan, serta perdagangan. Ketika Samalas meletus pada tahun 1257, kota itu hancur. Aliran piroklastik menyapu rumah-rumah dan sebagian masuk ke laut. Banyak korban jiwa, termasuk sebagian keluarga kerajaan, melarikan diri dan pindah ke desa dan kota yang selamat dari letusan. Masyarakat mengungsi di perbukitan dan pegunungan yang terhindar dari aliran piroklastik. Yang lainnya melarikan diri dengan perahu melintasi laut. Kabarnya, raja dan keluarga selamat dari letusan tersebut, namun kota tersebut menghilang dari sejarah dan lokasinya pun hilang. Ada beberapa desa tempat warga Pamatan menyelamatkan diri, walaupun desa itu saat ini sudah berubah nama diantaranya, Leneng atau Lenek, Jeringo, Samulia, Borok, Bandar, Pepumba, Pasalun, Serowok, Pilin, Ranggi, Sembalun, Pajang, Pundung, Buak Bakang, Tanabia, Lembuak, Bebidas, Kembang Kekrang, Langko dan Pejanggik. Saat ini beberapa artefak telah ditemukan yang diduga terkubur saat letusan Samalas. Seperti di Tanak Beak dan Aika Berik. Lokasi tersebut juga cukup representatif sesuai dengan karakteristik yang diceritakan Babat. Dari hasil analisis geografis, ada potensi bahwa Pamatan berada di sebelah timur. Posisi ini cukup sesuai dengan catatan dalam Babat, yang mengatakan bahwa Pamatan berada di lereng kaki gunung. Kemudian berada dekat dengan perbukitan yang bisa digunakan untuk mengungsi. Lalu, berada di wilayah pesisir. Namun, material PDC mungkin telah mengubah bentuk garis pantai zaman dulu. Berada dekat laut yang memungkinkan penduduknya mengungsi menggunakan perahu dan kapal, atau mengungsi ke desa-desa lain yang ada di wilayah selatan dan timur Pamatan. Setelah letusan, pemukiman baru dibangun oleh para penyintas. Pada tahun 2022, hanya ada sedikit bukti arkeologi yang dapat menguatkan narasinya. Kemungkinan besar Lombok pernah hancur akibat letusan tersebut, sehingga memudahkan penaklukan Lombok dari Bali pada tahun 1284. Jika ditemukan kembali, Pamatan mungkin bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana masyarakat merespons bencana gunung berapi. Catatan sejarah kontemporer memberikan indikasi tetapi tidak dapat diverifikasi secara arkeologis. Setelah letusan tersebut yang menyebabkan masyarakat Pamatan terpencar hampir ke seluruh wilayah Lombok. Begitu juga keluarga kerajaan. Hanya saja minimnya sumber tertulis sehingga menyebabkan para peneliti sedikit kesusahan untuk menentukan lokasi pasti dari kota Pamatan. Hasil rekonstruksi juga belum memberikan kesimpulan pasti letak Pamatan. Ini merupakan temuan awal berdasarkan perspektif geografis dari interpretasi naskah Babat Lombok. Selain itu, pemetaan nama-nama desa dalam Babat juga hanya berdasarkan informasi toponimi dari peta saat ini. Analisis historis pada nama-nama desa tersebut mungkin menyimpulkan posisi yang berbeda. Beberapa artefak yang telah ditemukan juga akan sangat berguna dalam lanjutan penelusuran kota ini. Penelitian ini masih terus berlanjut dan perlu adanya tambahan analisis dari pendekatan arkeologis dan historis yang lebih komprehensif.
Penyelidikan bawah permukaan dengan pendekatan geofisika juga akan sangat membantu mengungkap keberadaan Pamatan. Lalu, di manakah letak kota Pamatan? Silahkan berasumsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.